Pemirsa, kita awal informasi siang hari ini akibat diguyur hujan deras, banjir merendam kawasan wisata Seminyak dan Legian di Badung, Bali. Petugas mengevakuasi wisatawan yang menginap di sejumlah hotel. Akibat diguyur hujan deras, banjir merendam Jalan Dewi Sri Seminyak hingga Legian di Badung, Bali. Sejumlah wisatawan asing harus dievakuasi menggunakan perahu karet oleh petugas setelah penginapannya terdampak banjir. Namun sebagian nekat berjalan kaki di tengah banjir. Ketinggian air mencapai hingga 1 meter. Sungai di sebelah barat kawasan ini tidak mampu menampung kiriman air dari hulu saat hujan deras. Sehingga air meluap dan merendam permukiman warga serta kawasan wisata. Akses daripada keluar masuk hotel, jadi ada banjir sehingga tamu-tamu di sini kesulitan untuk masuk maupun keluar. Jadi kita membantu kebetulan dari operasi lilin ini ya, yang kebetulan ada di lapangan, kami dari Brimob maupun dari Sabara ya, Dalmas membantu untuk mengevakuasi ya hotel-hotel yang ada di sini ya. Banjir mengganggu kenyamanan wisatawan. Petugas terkait terus melakukan upaya penyedotan genangan air agar banjir cepat terkuras. Dari Badung, Bali, Indra Ari Ainus melaporkan. Pemirsa, pohon tumbang menutup akses jalan di Jalan Raya Campuhan Ubud Gianyar, Bali. Akibatnya wisatawan harus berjalan kaki hingga 1 km menuju tempat penginapan karena akses jalan terputus. Pohon perindang di Jalan Raya Campuhan Ubud Gianyar, Bali tumbang dan menutup akses jalan utama. Tumbangnya pohon diakibatkan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Akibatnya wisatawan harus berjalan kaki hingga sejauh 1 km untuk menuju tempat penginapan karena kendaraan tak bisa melintas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Gianyar dan Polsek Ubud melakukan upaya pembersihan material pohon tumbang agar akses jalan bisa kembali dilalui. Namun tanah yang labil menyebabkan petugas kesulitan mengevakuasi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Ainus melaporkan. Puluhan rumah di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur tergenang banjir akibat luapan Sungai Bendok Krosok. Debit air meluap setelah hujan selama lebih dari 3 jam mengguyur wilayah Kecamatan Banyakan dan Grogol. Beginilah saat debit air Sungai Bendok Krosok yang melintas di kawasan Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur meluap. Luapan air setinggi 50 cm terjadi setelah kawasan Kecamatan Banyakan dan Grogol diguyur hujan deras selama 3 jam. Luapan air juga merendam sedikitnya 90 rumah yang tersebar di 2 dusun. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana, Mardianto, mengatakan luapan air diperparah banyaknya kayu dan ranting pohon yang terbawa arus menyumbat aliran sungai. Jumlah keseluruhan pemukiman penduduk di wilayah Desa Maron, khususnya di Bantaran Kali Bendok Krosok, diperkirakan kurang lebih 80 atau 90 rumah warga. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan desa dan persawahan. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan rumah di 7 kecamatan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan juga terendam banjir. Aktivitas warga pun lumpuh total karena banjir memutus akses jalan Trans Sulawesi. Banjir turut melanda ribuan rumah di 7 kecamatan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ketinggian air dilaporkan bervariasi antara 1,5 hingga 2 meter. Selain itu banjir juga melumpuhkan aktivitas warga dan memutus akses jalan Trans Sulawesi. Air sungai Pangkajene yang meluap menyebabkan jalan Trans Sulawesi terputus dan menimbulkan kemacetan panjang hingga 2 km dari arah Makassar menuju Parepare. Arus lalu lintas sekarang ini macet karena sekarang air sudah menyeberang jalan poros Nusa Dua. Untuk ketinggian air sendiri Pak itu berapa? Kalau yang paling dalam itu di belakang di Palatai sekitar kurang lebih 2 meter, 1,5 meter sampai 2 meter. Hingga kini pemerintah daerah setempat bersama BPBD terus berupaya mengevakuasi warga dan mengatasi dampak banjir.
Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahru. Pemirsa, banjir besar menerjang Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Banjir terjadi setelah hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu pemirsa, nekat melewati banjir, seorang pengendara motor jatuh dan juga terseret arus banjir di Maros, Sulawesi Selatan. Bahkan seorang warga yang menolong ikut hanyut terbawa arus banjir. Kayak bola tatuhi. Dari wanita waduh anero pintuna jendelana. Rumah warga dan sejumlah kendaraan roda 4 terendam banjir di beberapa lokasi termasuk di wilayah Paciro Baru, Sulawesi Selatan. Banjir besar melanda wilayah ini akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain merendam rumah warga, kondisi jalur Trans Sulawesi yang terendam banjir mengakibatkan kemacetan parah. Dari arah Sidrap yang mau ke Makassar untuk ini hari tunda masih dulu. Banjir bro. Tersesat. Sejumlah wilayah di Kecamatan Baru, ketinggian banjir bahkan mencapai lebih dari 1 meter. Hal ini pun membuat sejumlah warga harus dievakuasi. Das hujan dengan skala tinggi dan sedang itu melanda Kabupaten Baru sehingga air sudah mulai menggenangi di hampir semua titik di wilayah Kabupaten Baru. Antara lain laporannya sudah ada 6 kecamatan yang masuk laporan mengenai terjadinya genangan. Dan khusus yang cukup parah itu di Kecamatan Baru, itu ketinggian air di beberapa tempat rata-rata sudah di atas 1 meter, 100 sampai 120 cm. Tim SAR Brimob juga telah melakukan penyebaran di beberapa titik banjir termasuk di Kota Parepare dan Kabupaten Baru untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Evakuasi petugas bersama warga bergotong royong membantu pengendara sepeda motor yang terseret arus banjir di Jalan Poros Kelurahan Keleko Ala, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Bahkan saat motor berhasil ditarik, salah seorang warga yang membantu ikut terbawa arus banjir dan hanyut. Beruntung warga lainnya cepat berenang menolong korban. Banjir melanda Kabupaten Maros ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu akibat luapan sungai Maros. Banjir kini meluas merendam 12 kecamatan dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Untuk meringankan beban korban banjir, pihak kepolisian Polres Maros turun ke lokasi untuk memberikan bantuan berupa makanan dan sembako bagi warga terdampak. Di sini ada juga kasih makanan, nanti juga kita coba obat-obatan juga bantu. Pak, kalau dilihat sendiri lokasi di sini itu gimana kedalamannya, Pak? Jadi kedalaman di sini sekitar 80 cm mungkin ya. Jadi mudah-mudahan hujan reda jadi segera kembali. Setiap tahun langganan memang dengan banjir bandang, tapi memang tahun ini yang terparah untuk banjir bandang. Kejadian banjir bandang ini sampai memutus beberapa fasilitas berupa jembatan. Update kami terakhir kemarin sudah ada 15 jembatan yang terputus. Saat ini belum ada laporan masyarakat yang mengungsi di posko induk. Kebanyakan masyarakat memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Pemirsa, tim Basarnas berjibaku mengevakuasi puluhan ABK kapal kargo di Teluk Kupang. Para ABK terjebak dan sejumlah kargo berhamburan setelah kapal bertabrakan dengan kapal tanker. Kapal kargo MV Kuala Mas terekam kamera amatir dalam posisi miring di perairan Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kapten kapal mencoba mengarahkan kapal ke perairan dangkal namun kapal terlanjur tenggelam.
20 ABK terjebak di kapal dievakuasi tim Basarnas. Setelah kapal tenggelam, kontainer muatan kapal berhamburan ke laut. Telah terjadi insiden tenggelamnya kapal milik perusahaan Temas Motor Facial Kuala Mas di sekitaran perairan Bolok atau kurang lebih 1 mil dari dermaga Polair dengan jumlah ABK 20 orang dan ABK-nya tersendiri telah dievakuasi oleh Polair. Kecelakaan di dekat dermaga Tenau terjadi setelah kapal MV Kuala Mas dan kapal tanker maritim Katulistiwa bertabrakan. Akibat tabrakan kapal, MV Kuala Mas miring ke kanan karena mengalami kebocoran. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni melaporkan. Belasan anggota polisi diduga memeras turis Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project DWP. Belasan anggota polisi ditangkap, penangkapan dilakukan usai viral keluhan warga Malaysia. Konser Jakarta Warehouse Project atau DWP tercoreng usai sejumlah warga negara Malaysia yang datang mengaku diperas polisi. Para korban mengaku dipaksa menjalani tes urin saat sedang berjoget di konser dan diminta menunjukkan paspor. Bahkan beberapa terang-terangan mengaku diperas mulai dari Rp90.000 Malaysia atau sekitar 320 juta rupiah meski hasil tes narkoba negatif. Para korban mengaku enggan kembali ke Indonesia untuk menonton konser. Usai viral, Divisi Propam Polri menangkap 18 anggota polisi, mulai dari anggota Polsek, Polres hingga Polda. Yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri. Total kerugian akibat pemerasan ini diperkirakan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kasat Reskrim Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Keluarga meminta Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus dalam pencarian korban. Suasana haru meliputi kediaman Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun yang hilang saat melakukan operasi gagum terhadap kelompok kriminal bersenjata di distrik Moskona Utara. Pihak keluarga dan sahabat terus berdatangan untuk menaikkan doa agar Ibtu Tommy segera ditemukan. Hilangnya Ibtu Tommy Marbun memunculkan kekhawatiran mendalam dari pihak keluarga besar. Mereka berharap adanya perkembangan positif dan kabar baik terkait nasib perwira polisi itu. Pihak keluarga juga meminta perhatian serius dari Presiden hingga Kapolda Papua Barat untuk memberikan perhatian penuh terhadap upaya pencarian. Kepada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat, untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak, kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang. Sementara itu memasuki hari keempat pencarian terus dilakukan secara intensif untuk menemukan Ibtu Tommy Marbun. Operasi gabungan melibatkan aparat TNI Polri dan unsur SAR di daerah itu. Namun hingga kini keberadaan Ibtu Tommy belum diketahui. Pencarian terus dilakukan secara intensif dan tim SAR gabungan telah memperluas pencarian yang dipimpin Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hoirudin Wahid. AKBP Hoirudin Wahid beserta tim yang lain melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun, dan sampai dengan saat ini pun masih kita lakukan pencarian secara maksimal yang melibatkan unsur-unsur dari TNI, kemudian unsur-unsur SAR dibantu dengan helikopter milik Barakam Polri yang dibeokan kepada operasi damai Kartens di Papua. Ibtu Tommy Marbun dikenal sebagai sosok perwira yang pemberani dan kerap turun ke wilayah konflik untuk menindak tegas kelompok kriminal bersenjata.
Dari Bintuni, Papua Barat, Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ratusan mama antusias mengikuti kegiatan Jawara Presisi Menyapa dalam rangka Hari Ibu yang digelar jajaran Polres Cimahi di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Mereka disuguhi atraksi dari para polwan hingga berkesempatan berkeliling kota menaiki armada kendaraan kebanggaan kepolisian. Ratusan emak dan anak-anak sangat antusias hingga berebut naik mobil Trantis, mobil patwal, dan motor gede dalam acara yang digelar jajaran Polres Cimahi, Jawa Barat. Tidak hanya atraksi penampilan motor gede oleh para polwan, bentuk apresiasi untuk kaum wanita dalam rangka Hari Ibu dengan membagikan bunga kepada emak-emak yang berada di lokasi. Selain itu, jajaran kepolisian juga menyampaikan informasi pengenalan tugas dan sosialisasi fungsi kepolisian serta pelayanan kepada masyarakat. Atraksi yang tak kalah seru yakni adegan anjing K9 yang terlatih dalam menangkap pelaku kejahatan. Dalam kegiatan Hari Ibu oleh Polres Cimahi tersebut, warga yang hadir merasa terhibur dan bisa mengenal lebih dekat petugas pengayom masyarakat. Seru karena anak-anak kan antusias. Ini ada polisinya baik-baik. Terus kapan lagi naik mobil brimob warga sipil gitu Pak. Senang rasanya. Nggak pernah, cuman lihat aja Pak. Tapi sekarang bisa ngerasain di dalam, seru Pak. Pertama, kita menyambut Hari Ibu. Kedua, kita juga ingin agar di hari libur panjang ini kita juga mengumpulkan masyarakat di satu tempat. Ya. Kegiatan perayaan Hari Ibu ini bertujuan selain bentuk penghormatan kaum ibu, adanya peran polwan dan juga mengedukasi masyarakat terkait fungsi dan tugas polisi serta bentuk upaya pendekatan kepada masyarakat. Polisi adalah milik rakyat dan untuk rakyat. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Suami artis Sandra Dewi dan terdakwa kasus korupsi tata niaga timah Harvey Muiz akan menjalani sidang putusan atau vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pemirsa, berdasarkan informasi dari PN Jakarta Pusat, sidang akan dimulai pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Hakim Ketua Eko Arianto. Selain Harvey, beberapa terdakwa lain yang juga terseret kasus timah ini akan menjalani sidang pembacaan putusan hari ini. Harvey Muiz dituntut pidana penjara selama 12 tahun serta pidana denda 1 miliar rupiah. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah 210 miliar subsidi 6 tahun penjara. Suami artis Sandra Dewi ini dinilai telah merugikan negara sejumlah 300 triliun rupiah berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Pemirsa, sebelumnya dalam pembacaan nota pembelaan, Harvey Muiz membacakan surat kepada istrinya Sandra Dewi. Di depan majelis hakim, Harvey menyebut istrinya sebagai sosok yang menguatkannya selama ini. Izin menyampaikan pesan ke istri yang mulia. Istriku, kita sudah pernah melewati masa susah ketika Papa sakit. Kamu selalu di sampingku. Lalu ketika senang, kita menikah, dapat anak-anak lucu yang sempurna, kamu juga ada di sampingku. Sekarang kita susah lagi. Kamu tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan keadaan, bahkan menjadi pilar penyangga keluarga kita. Tanpa kamu aku runtuh. Terima kasih Sandra Dewi, kamu. Memang yang namanya Dewi-Dewi itu biasanya hebat yang mulia. Istri beliau namanya juga Dewi yang mulia. Sandra, Chandra, Dewi, semua yang mulia. Tapi tenang. Kita dari susah, senang, sekarang susah lagi. Sekarang kita tinggal tunggu senangnya aja. Masa susah terus. Titip anak-anak. Jangan lupa berdoa setiap hari biar papa wamilnya cepat selesai. Suami-suami, bapak-bapak di luar sana, bersyukurlah
Kalau ditelepon istri dicariin, disuruh pulang ke rumah. Bersama untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang putusan hakim atas kasus korupsi timah sebesar 300 triliun rupiah atas terdakwa Harvey Muiz, kami sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Selamat siang Esra, pukul berapa sidang putusan ini dimulai dan bagaimana perkembangannya saat ini? Ya, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Seyogianya persidangan ini seharusnya kalau menukil dari website resmi dari Pengadilan Tindak Pidana dari Tipikor Jakarta Pusat ini seharusnya mulai pada pukul 10.30. Namun kalau kami pantau ini belum dibuka untuk ruang sidangnya. Kalau kami perhatikan juga ini masih banyak pengunjung yang tampaknya akan menyaksikan seperti apa jalannya persidangan untuk terdakwa Harvey Muiz. Dan juga kami awak media masih menunggu untuk masuk ke dalam karena saat ini belum diperkenankan untuk masuk. Namun yang perlu kami sampaikan adalah bahwa persidangan hari ini akan membacakan dakwaan untuk 3 terdakwa maupun maksud kami membaca vonis untuk 3 terdakwa dengan 3 terdakwa. Yang pertama adalah Harvey Muiz, kemudian yang kedua adalah Direktur PT RBT yakni Suparta, kemudian yang ketiga adalah Direktur Pengembangan Usaha PT RBT yakni untuk Reza Andriansyah. Karena ketiganya akan duduk di kursi pesakitan hari ini dan sebelumnya juga jaksa penuntut umum sudah membacakan dakwaan untuk ketiganya. Adapun poin-poin dakwaan yang bisa kami sampaikan, pertama untuk Harvey Muiz, ia disebutkan telah memperkaya dirinya, kemudian juga telah merugikan negara untuk ketiganya setidaknya ini 300 triliun dan juga disebutkan bahwa ia telah berperan langsung dalam perantara antara PT RBT dengan PT Timah yang sudah berlangsung sejak 2018 terkait penambangan ilegal di Bangka Belitung. Dan sementara untuk dari dakwaan maupun diktum dakwaan disebutkan bahwa ia didakwakan dengan pidana 12 tahun penjara, kemudian juga dengan denda 1 miliar dan uang pengganti 210 miliar. Sementara untuk Direktur PT RBT Suparta, ia disebutkan dengan pidananya yakni 14 tahun penjara, sementara untuk Direktur Pengembangan Usaha PT RBT disebutkan dengan 8 tahun penjara. Kendati demikian, kita nanti akan menunggu seperti apa proses maupun ketukan hakim dari majelis hakim untuk vonis kali ini, mengingat kemarin juga dari terdakwa untuk Harvey Muiz ini yang merupakan suami dari Sandra Dewi ini sudah menyampaikan nota pembelaannya maupun pledoinya secara emosional di hadapan majelis hakim. Beberapa hal yang menarik ia menyampaikan, menampik semua diktum dakwaan. Yang pertama, ia menampik terkait kalkulasi dari perhitungan 300 triliun. Ia bahkan menyebutkan tidak merugikan negara. Kemudian ia juga menyampaikan bahwa ia bukanlah koruptor. Ini spesifiknya untuk kedua putranya, dan ia menyatakan bahwa ia berterima kasih kepada istrinya Sandra Dewi yang juga mendukungnya sepenuhnya ketika menjalani persidangan sejak Agustus lalu. Yasmin dan juga pemirsa, kita nantikan bersama seperti apa vonisnya hari ini. Kembali ke Anda di studio, Yasmin. Ya, berdasarkan pemantauan Anda, apakah istri dari Harvey Muiz, Sandra Dewi, hadir dalam persidangan kali ini? Kalau kami memantau, Yasmin dan juga pemirsa, untuk kedatangan istri dari Harvey Muiz, Sandra Dewi ini belum terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun terdakwa lainnya. Karena kalau kami bisa sampaikan, ada juga yang menyatakan informasi yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menyatakan bahwa untuk terdakwa ini sebenarnya sudah datang, namun ini belum, untuk media belum lagi diperkenankan untuk masuk ke dalam. Karena kalau kami gambarkan pula untuk situasi terkini cukup ramai sekali, karena sekali lagi ini merupakan sidang putusan maupun vonis. Kemungkinan kami sampaikan banyak masyarakat ataupun pengunjung yang hendak menyaksikan seperti apa terdakwa ini dalam vonis yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Mengingat apakah nantinya, tentunya ini kita tidak boleh berandai-andai, apakah nantinya putusan ini lebih tinggi dari diktum jaksaan penuntut umum, kita akan tunggu bersama. Yasmin. Baik, terima kasih rekan Esra Ambarita atas laporan Anda dari Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Nah, informasi selanjutnya, pemirsa, pameran lukisan Yosuprapto yang rencananya digelar pada 13 Desember lalu mendadak ditunda. Yosuprapto sebagai seniman berencana untuk mengambil langkah hukum untuk mendapat kejelasan dari penundaan yang dinilai dilakukan secara sepihak tersebut. Pameran tunggal seniman Yosuprapto yang dijadwalkan berlangsung di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember ditunda. Pameran ditunda secara mendadak meski persiapan pameran telah dilakukan sejak setahun lalu.
Peristiwa penundaan bermula dari kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, yang meminta agar 3 lukisan karya Yos disensor dengan alasan terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan tema pameran. Menanggapi peristiwa ini, Yos Suprapto bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia akan mengambil langkah hukum demi mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan dari pameran. Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi, ya. Dan ini tentunya tidak boleh sepihak. Saya akan melakukan dialog, ya, yang beradab dengan jajaran Kalnas maupun Museum Cagar Budaya, ya. Dalam hal ini harus ada dialog 2 arah. Saya akan menanyakan kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam sensorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran. Itu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pembatalan pameran lukisan seniman Yos Suprapto bukan ranah Polri. Yang jelas kalau memang ada kesepakatan antara kurator dengan yang akan melaksanakan pameran, posisi kita tidak dalam konteks itu. Tapi terkait dengan masalah keamanan, apabila memang ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pelayanan dari kepolisian, kita akan bantu. Sebelumnya, pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Pameran pun dipaksa harus tertunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kebudayaan Fadlizon turut menanggapi penundaan pameran tunggal Yos Suprapto yang dianggap sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi di Galeri Nasional Indonesia. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon turut menanggapi penundaan pameran tunggal Yos Suprapto yang dianggap sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi di Galeri Nasional Indonesia. Fadlizon membantah telah melakukan pemberedelan lukisan. Menurutnya, lukisan yang dipamerkan banyak yang tidak sesuai dengan tema dan tidak disetujui oleh pihak kurator. Ia juga menambahkan beberapa koleksi yang dipamerkan mengandung sara dan tidak senonoh. Nah, kurator itu sudah bekerja sama dengan senimannya memilih tema tentang kedaulatan pangan. Nah, di dalam proses akhirnya ternyata ada beberapa lukisan yang tidak sesuai dengan tema. Si senimannya memasang sendiri lukisan itu, bukan kurator. Jadi memasang sendiri lukisan-lukisan yang tidak disetujui oleh kurator. Nah, beberapa lukisan itu saya kira menurut kurator tidak pas, tidak tepat dengan tema. Ada yang tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Kemudian juga ada yang telanjang, itu juga tidak pantas. Saya kira kita semua sangat mendukung kebebasan berekspresi, tapi tentu kebebasan berekspresi jangan sampai melampaui batas kebebasan orang lain. Sementara itu, Ketua Tim Museum dan Galeri Museum Galeri Nasional Zamrud Setianegara menyebut penundaan terpaksa dilakukan karena adanya faktor teknis terkait kurasi. Ia menjelaskan 5 karya dari 30 lukisan yang ditolak tampil oleh kurator Suwarno Wisetrotomo karena dinilai keluar dari konsep yang ditentukan. Pihak Museum Seni Galeri Nasional Indonesia menurutnya hingga kini masih menunggu kesepakatan antara kurator dengan seniman kapan pameran tunggal tersebut bisa dilaksanakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pembatalan pameran lukisan tunggal seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional Kamis lalu memicu kontroversi di kalangan publik dan tokoh nasional. Hal ini juga ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan dan juga Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD. Melalui akun X pribadinya, Anies Baswedan menyoroti keputusan ini sebagai tindakan yang justru dapat menarik perhatian lebih terhadap seni yang dilarang.
Sementara Mahfud MD mengkritik langkah Galeri Nasional yang mencopot 5 dari 30 lukisan karya Yo Suprapto yang sudah disiapkan selama 1 tahun, serta mengatakan bahwa hal ini mencederai kebebasan berekspresi. Sebelumnya pemirsa, pameran lukisan karya seniman Yo Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan juga mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Namun Yos menolak keras, menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk penyensoran atas karyanya yang menyoroti isu sosial dan juga politik. Pemirsa, memasuki puncak libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga sembako sudah mengalami kenaikan yang signifikan di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Pemirsa, memasuki musim puncak liburan Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga sembako di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat mengalami kenaikan. Harga cabai yang mengalami kenaikan hingga 100%, yaitu dari kisaran harga Rp40 hingga Rp50.000 menjadi Rp60 hingga Rp80.000. Harga tertinggi berada di cabai rawit merah, yaitu mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Alami kenaikan hingga 100% menjadi keluhan bagi penjual maupun pembeli. Adapun untuk harga telur, pemirsa, yang mengalami kenaikan mencapai Rp31.000 dari Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Kestabilan harga dan kualitas barang yang baik tentu menjadi harapan bagi penjual maupun pembeli. Pemirsa, keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai 12% menuai reaksi dari masyarakat. Namun menurut pemerintah, aturan tersebut diambil dengan langkah-langkah perlindungan, terutama bagi penggerak UMKM. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% awal tahun depan menuai reaksi dari masyarakat. Rencana ini melahirkan petisi penolakan yang telah ditandatangani lebih dari 113.000 orang. Tidak hanya itu, ratusan pemuda juga menyuarakan penolakan mereka di Jakarta dan meminta agar Presiden Prabowo membatalkan keputusan PPN 12%. PPN 12% katanya cuma buat barang mewah, menurut saya itu adalah pengaburan aja gitu, supaya meredam kemarahan teman-teman yang jadinya dianggap biasa aja nih naiknya gitu. Padahal ya itu cuma upaya-upaya pengaburan fakta. Kayak kita bisa lihat minyak yang 11% itu cuma minyak kita doang. Emang bisa minyak kita itu menampung semua kebutuhan demand dari masyarakat semua? Nggak mungkin. Meski PPN naik, pemerintah mengaku tetap melindungi masyarakat, terutama golongan kecil. Sejumlah langkah perlindungan juga telah ditetapkan, salah satunya bagi penggerak UMKM. Bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperpihakan kepada masyarakat tersebut. Beberapa paket insentif kebijakan, yang pertama di sektor UMKM itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun. Itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun, diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Pemerintah telah memastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Dalam aturannya, PPN 12% hanya dikenakan pada barang-barang yang dinilai mewah dan premium. Barang mewah yang dimaksud diantaranya rumah sakit kelas VIP, pendidikan standar internasional, hingga vitamin dan daging premium.
Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, unggahan akun Instagram Ditjen Pajak dihujat warganet. Warganet mengoreksi cara menghitung barang yang terkena PPN 12% yang dinilai keliru. Akun Ditjen Pajak Republik Indonesia mengunggah simulasi menghitung barang yang terkena PPN 12%. Menurut perhitungan DJP, kenaikan tarif PPN ini hanya akan memberi dampak kenaikan 0,9% terhadap harga jual barang dan jasa ke konsumen. Namun simulasi ini mendapatkan kritik dari warganet. Warganet menilai simulasi ini terlalu menyederhanakan efek domino dari kenaikan tarif PPN 12% sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Di mana PPN berdampak langsung pada setiap tahap rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga barang jadi. Pemirsa, kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang akan berlaku di awal tahun 2025 mendatang diprediksi akan berdampak bagi sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata akan mencari berbagai upaya dan juga kebijakan agar kenaikan pajak ini tidak membuat sektor pariwisata dalam negeri menjadi lesu. Kementerian Pariwisata tengah berupaya mengantisipasi turunnya minat masyarakat berwisata di dalam negeri akibat naiknya pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Kementerian Pariwisata akan berupaya menggandeng sejumlah stakeholder untuk membuat paket-paket wisata yang lebih terjangkau agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan kenaikan PPN 12%. Kita akan berupaya untuk membantu, contoh membuat paket-paket wisata murah yang dapat meringankan bagi wisatawan Nusantara yang terdampak PPN 12% tersebut. Akan ada pembahasan lebih lanjut ya terkait dengan bagaimana kita menyiapkan antisipasi karena ada target yang besar juga untuk wisatawan baik itu kunjungan wisman maupun wisatawan Nusantara, dan ini memang pasti yang terdampak dalam bisnisnya. Tapi kalau kita lihat data juga memang masyarakat dari beberapa tahun terakhir memang sudah menahan sejumlah pengeluaran yang non-esensial. Meski dihantui kenaikan PPN 12%, Kemenpar optimis dengan upaya tersebut dapat memberikan kontribusi positif di sektor pariwisata. Khususnya dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan, serta pelestarian alam dan budaya. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% tidak akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% tidak akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurut Maman, hal tersebut karena barang yang dikenakan kenaikan tarif PPN merupakan barang-barang mewah dan premium. Yang dinaikkan pajak dari 11 ke 12, 1% ini adalah sektor bahan-bahan sembako yang premium, bahan-bahan makanan yang premium. Dari konteks UMKM dan juga masyarakat menengah ke bawah sama sekali tidak terkena dampak. Yang dinaikkan pajak 11 ke 12 itu bagi makanan-makanan yang premium, hotel-hotel kelas yang cukup tinggi, terkait transportasi umum enggak. Nah, poinnya saya mau sampaikan itu. Untuk meredam dampak kenaikan PPN, pemerintah sudah menyiapkan berbagai insentif termasuk bagi para pengusaha UMKM seperti keberlanjutan insentif PPH Pinal UMKM 0,5% selama 7 tahun yang bisa diperpanjang. Sementara bagi para pengusaha UMKM yang baru mendapatkan insentif selama 2 atau 3 tahun masih diberikan jangka waktu 4-5 tahun ke depan. Maman juga menjelaskan kenaikan PPN menjadi 12% yang dimulai pada Januari 2025 nanti merupakan amanat dari undang-undang yang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR pada masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Probowangi yang menghubungkan Probolinggo dan Banyuwangi sudah bisa digunakan. Belum maksimal, meski belum selesai total pemirsa, namun tol ini diharapkan bisa membantu memecah kemacetan saat libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau perkembangan tol Probowangi segmen 1, tepatnya di eksit tol Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
Tol ini sudah bisa digunakan selama libur Natal dan Tahun Baru. Terpantau sejak diresmikan, tol Probowangi segmen 1 sudah dilewati sekitar 3.000 kendaraan yang melintas. Tol Probowangi segmen 1 ini diuji coba dari tanggal 21 Desember hingga 5 Januari dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore dan hanya satu jalur. Untuk arus mudik pada tanggal 21 hingga 27 Desember 2024, tol dibuka untuk pengendara yang menuju Bali. Sementara pada arus balik tanggal 28 hingga tanggal 5 Januari 2025, hanya pengguna dari arah Bali yang bisa melewati tol ini. Pembangunannya belum 100%, baru 80 sekian persen Pak ya. 84 sekian persen. Makanya kemudian dengan alasan safety, kita ya operasikan setengah hari gitu ya. Sampai jam 4 sore ya. Sampai jam 4 sore. Dan hanya bisa beroperasi separuh lajur. Warga yang melewati tol ini pun mengaku cukup puas. Mereka bisa menghemat waktu dalam berkendara menuju lokasi-lokasi favorit wisata seperti Banyuwangi dan Bali. Kebetulan ini kita mau coba bawa anak-anak untuk ke Bali. Alhamdulillah dari perjalanan dari Serang sampai Banten, dari Serang Banten sampai sekarang di mana? Probolinggo nih. Probolinggo itu alhamdulillah tidak ada kemacetan apapun. Siap. Dan lancar jaya. Alhamdulillah petugas-petugas polisiannya siaga terus di tiap-tiap titik dan alhamdulillah juga nggak ada benar-benar sama sekali macet. Saat ini pembangunan tol Probowangi bagian 1 masih dalam pembangunan, namun 84% telah rampung. Sementara untuk ruas Probolinggo Besuki rencananya akan selesai pada Juli 2025 mendatang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi PT Sri Rejeki Isman Sritex terkait putusan pilot Pengadilan Niaga Semarang yang diajukan oleh PT Indo Barat Rayon. Permohonan kasasi Sritex telah diputuskan melalui sidang pada 18 Desember 2024 dan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggotanya, yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan juga Lukas Prakorso. Dalam laman kepaniteraan Mahkamah Agung, pemirsa, tertulis jika amar putusan ditolak. Manajemen PT Sritex sebelumnya telah mendaftarkan kasasi pada Oktober 2024 lalu setelah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Selanjutnya perkara tersebut diajukan ke MA melalui PN Semarang pada 15 November 2024. Pemirsa, Wamenaker Immanuel Ebenezer menduga ada tangan jahil di balik putusan pilot PT Sritex. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja akan mengambil langkah-langkah antisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja pasca putusan pilot PT Sritex. Yang pasti kami akan menyiapkan program JKP. JKP itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada beberapa skema atau program-program mengantisipasi ketika terjadinya PHK. Kedua, soal pasar kerja. Kami harus siapkan pasar kerja buat kawan-kawan buruh yang ter-PHK. Tapi itu skenario terburuk. Skenario terburuk ketika itu terjadi PHK. Dan ketiga adalah kita akan melakukan pelatihan di BLK-BLK yang tersedia, khususnya di Jawa Tengah itu ada di Semarang, kemudian di Solo juga ada ya, di Solo. Kita berharap semoga langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Tenaga Kerja ini bisa menjadi solusi, minimal menjadi apa ya, mengurangi rasa keresahan itu. Yang pasti saya sampaikan, negara hadir bersama buruh Sritex dan komitmen saya itu. Dan kita tidak mau negara dan buruh dan pengusaha harus kalah. Apalagi dengan situasi seperti ini, kita lihat badai PHK di mana-mana. Bukan di Indonesia aja ya, bukan di Indonesia tapi di mana-mana di dunia.
siang, pemirsa, penumpang kapal di Pelabuhan Merak, Banten terus bertambah. Saat ini jumlah kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 1.406 unit. Arus penyeberangan di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten mengalami peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan. Saat ini jumlah kendaraan roda 2 yang telah menyeberang pada H-4 mencapai 1.406 unit atau naik 64% dibandingkan realisasi tahun lalu mencapai 857 unit. Kendaraan roda 4 mencapai 6.027 unit atau naik 14%. Berdasarkan rekapitulasi, terjadi peningkatan penumpang sebesar 9%, sementara untuk kendaraan juga ikut mengalami peningkatan sebesar 6%. Dengan terjadinya peningkatan arus lalu lintas, penumpang dan juga kendaraan terus mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jasa di penyeberangan Merak dengan mengoperasikan sebanyak 28 kapal di 7 dermaga. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Mercy dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan gerbang tol Kalihurip, Jawa Barat. Selamat siang Bribtu Mercy, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Iya baik, terima kasih Yasmin dan selamat siang pemirsa. Kami laporkan kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini menjelang H-2 Hari Raya Natal nanti dari gerbang tol Kalihurip, Jawa Barat. Yang mana dari pantauan kami saat ini kondisi arus lalu lintas saat ini tepatnya dari kendaraan sendiri dari arah Jakarta yang berplat B, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang akan masuk ke arah Bandung, Cimahi dan juga Garut. Pada siang hari ini sudah cukup ramai namun belum terjadi lonjakan kendaraan yang signifikan. Terlihat antrian kendaraan terjadi hanya menjelang masuknya antrian gerbang tol saja. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Untuk itu kami dalam saldo tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol. Sementara untuk kendaraan dari arah sebaliknya dari arah Bandung, Cimahi dan Garut yang akan menuju ke arah Karawang, Cikampek ataupun menuju ke arah Jakarta, pada siang hari ini terpantau cukup dalam kondisi lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat dipacu dengan kecepatan berkisar 60 sampai 60 km per jam. Dan dari data kendaraan yang kami peroleh, kendaraan masuk Bandung, Cimahi dan Garut melalui gerbang sebanyak 9.800 sejak pukul 6 pagi tadi melaporkan dan keluar menuju Jakarta sebanyak 8.641 kendaraan. Mengalami kendaraan yang akan melakukan perjalanan jauh di libur Natal dan tahun baru dan tahun baru ini agar mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam keadaan prima dan juga tidak membawa barang atau penumpang melebihi kapasitas. Diharapkan untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Yasmin yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Kalihurip, Jawa Barat. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Baik, terima kasih Bribtu Mercy atas laporan Anda dari kawasan gerbang tol Kalihurip, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung, Jawa Barat dipadati kendaraan wisatawan. Polisi berlakukan sistem buka tutup secara situasional untuk mengurai antrian kendaraan. Kendaraan wisatawan mulai memadati jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya terjadi kemacetan di kawasan Jalan Sukajadi, Setiabudi, dan Jalan Ledeng. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian dari Polsek Cidadap mulai memberlakukan sistem buka tutup secara situasional jika terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. Untuk mengurai kemacetan adalah dengan membuat one way. One way kita tutup yang dari atas, naikkan dari bawah. Nah, sebaliknya tutup dari bawah, nah turunkan yang dari atas, yang dari arah Cihideng dengan dari arah Lembang. Untuk prediksi kemacetan akan puncaknya arus lalu lintas ini di tanggal 25 dan tanggal 31. Itu akan menjadi puncaknya. Diperkirakan puncak kepadatan arus lalu lintas kendaraan di jalur utama Lembang Bandung akan terjadi pada Hari Raya Natal 25 Desember mendatang dan menjelang malam pergantian tahun pada 31 Desember 2024.
Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Pantai Pasir Putih Pangandaran ramai diserbu wisatawan pada akhir pekan ini. Mereka tampak memadati area pesisir Pantai Pangandaran dengan berbagai kegiatan. Pemirsa, suasana di kawasan Pantai Pasir Pangandaran pada hari Minggu nampak dipadati oleh para pengunjung untuk berwisata akhir pekan. Para wisatawan nampak tengah menikmati suasana pantai bersama keluarga sembari berenang di laut. Meskipun pada hari Sabtu kemarin sempat terjadi angin puting beliung, namun hal itu tidak menyurutkan jumlah kunjungan wisatawan di Pantai Pangandaran. Sementara itu pemirsa, kondisi arus lalu lintas kendaraan wisatawan di jalur utama wisata Bandung Lembang mengalami kepadatan dan juga kemacetan. Polisi berlakukan pengalihan arus lalu lintas kendaraan yang akan menuju Lembang ke jalur alternatif Sersan Bajuri. Seperti inilah pemirsa kondisi kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan di jalur utama wisata Bandung Lembang. Arus lalu lintas terpantau padat merayap mulai terjadi dari kawasan Jalan Setiabudi, Ledeng hingga jalur wisata Bandung Lembang. Kepadatan arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi serta bus-bus pariwisata. Kemacetan disebabkan terus meningkatnya volume kendaraan wisatawan yang hendak menuju sejumlah objek wisata yang berada di Lembang maupun Ciater Subang. Untuk mengurai kemacetan, kepolisian memperlakukan pengalihan arus lalu lintas kendaraan yang akan menuju Lembang di kawasan Ledeng ke jalur alternatif Sersan Bajuri. Pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati penumpang kereta api yang tiba dari berbagai daerah. Memasuki H-2 jelang Natal, pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati penumpang kereta api yang tiba dari berbagai daerah. Selain itu, penumpang yang akan berangkat melalui stasiun Pasar Senen juga terlihat sudah memadati area stasiun. Sejauh ini tercatat sebanyak 22.312 penumpang akan melakukan keberangkatan melalui stasiun Pasar Senen pada hari ini. Lonjakan pemudik diperkirakan akan kembali terjadi pada hari Selasa. Pemirsa, memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Malioboro, Yogyakarta mulai dipadati pengunjung. Selain itu, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan di masa libur Nataru. Beginilah situasi objek wisata Malioboro, Yogyakarta pada masa libur Natal dan Tahun Baru hari ini. Akses masuk kawasan Malioboro terpantau padat dengan banyaknya kendaraan wisatawan. Malioboro memiliki kesan menarik sebagai objek wisata favorit di Yogyakarta. Diperkirakan, puncak arus kunjungan wisatawan di Malioboro akan terjadi pada 31 Desember 2024 mendatang. Karena kan ini salah satu destinasi yang untuk kota wisata yang paling diminati kan Pak. Jadi salah satunya ke kota ini. Baru pertama kali ke Malioboro atau gimana? Baru pertama kali. Gimana kesannya gimana? Kesannya bagus. Bagus, ramah. Terus kalau untuk lingkungan bersih, nyaman lah. Ramah juga sih orang-orangnya. Tidak hanya di Yogyakarta, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu daerah yang menjadi favorit wisatawan yakni kawasan Ubud di Gianyar, Bali. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan juga terlihat dari okupasi hotel di Ubud yang telah mencapai 75%. Data dari teman-teman villa maupun hotel memang agak menurun dari tahun lalu. Namun okupansi diperkirakan 70-75%. Tapi nanti di akhir tahun dari beberapa pengusaha menyampaikan cukup maksimal ataupun mendekati 90%. Meskipun ada sedikit penurunan jumlah wisatawan Bali tahun ini, namun tingkat okupasi hotel diprediksi terus bertambah hingga 90% di malam tahun baru. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, bagi Anda yang mencari konsep wisata unik untuk berlibur akhir tahun ini, di Bantul, Yogyakarta terdapat wisata jelajah desa menggunakan mobil kuno. Komunitas pemilik mobil VW kuno ini akan membawa wisatawan berkeliling kawasan pedesaan yang asri sambil menikmati panorama indah, dan berikut liputannya. Jelajah desa dengan mobil kuno di Bantul, Yogyakarta bisa jadi pilihan agenda wisata akhir tahun. Komunitas pemilik mobil VW kuno akan membawa wisatawan berkeliling kawasan pedesaan dan wisata alam, serta mengunjungi rumah produksi UMKM langsung di rumah warga. Jalur wisatanya dimulai dari kawasan Dam Bendung Tegal di Kebonagung, Imogiri, Bantul, dengan pemandangan air terjun. Kemudian, selama beberapa jam, wisatawan akan dibawa mengunjungi spot wisata alam di pegunungan dan pedesaan yang masih memiliki udara yang segar dan sehat. Para pengunjung juga akan dibawa mengunjungi rumah para pengrajin batik maupun sentra UMKM yang memproduksi makanan serta jajanan khas. Di rumah produksi UMKM ini, pengunjung bisa menyaksikan langsung pengolahan makanan tradisional yang bisa dibeli dan dibawa pulang oleh pengunjung sebagai oleh-oleh. Tentunya dengan harga yang lebih murah dari harga toko. Ternyata menarik sekali ya ini di Imogiri, kita ada paket tour dengan naik VW dengan view-nya yang sangat luar biasa. Tadi kita lewat perkampungan, lewat sawah dengan udara yang masih seger banget, masih bersih. Teman-teman itu punya inisiatif untuk membuat trip sendiri di Imogiri. Jadi untuk trip kita itu ada 3 paket. Yang pertama short trip 2 jam, medium trip 3 jam, sama long trip 4 jam. Wisata jelajah desa baru dikembangkan sejak 1 tahun terakhir. Menawarkan 3 trip, yakni short trip dengan durasi 2 jam, medium berdurasi 4 jam, dan long trip dengan durasi 6 jam. Satu mobil VW bisa diisi hingga 4 wisatawan dengan biaya mulai dari Rp400.000 hingga Rp750.000 per mobil sesuai dengan durasi waktu yang diinginkan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki liburan Natal dan Tahun Baru, berbagai wahana seru bisa menjadi referensi liburan Anda. Seperti wahana salju di dalam mal yang memberi pengalaman baru dan juga mengasihkan, khususnya bagi buah hati Anda. Ingin merasakan dinginnya es dan salju bak di Eropa? Anda bisa berkunjung ke salah satu mal di Jakarta Barat. Nah, sebelum bermain, pengelola menyediakan sepatu boots yang harus dipakai pengunjung. Di sini para pengunjung, khususnya anak-anak, bisa bermain di atas lapisan es. Perosotan ban ini menjadi favorit anak-anak. Tersedia 2 ukuran yang bisa dinikmati pengunjung. Wah, seru juga nih meluncur di atas es seperti ini. Di sini juga tersedia beragam cetakan mainan dan ember-emberan yang bisa digunakan anak-anak untuk bermain es. Yang pastinya memberikan pengalaman seru dan berbeda mengisi waktu liburan mereka. Nah, pemirsa, ternyata nggak perlu jauh-jauh ke Eropa buat merasakan sensasi salju. Di momen libur Natal dan juga Tahun Baru 2024 dan Tahun Baru 2025, kita bisa merasakan sensasi salju dengan bermain di tempat Snow Ice ini yang berada di Mall Ciputra, Jakarta Barat. Yang paling seru dan ditunggu-tunggu, pengunjung bisa menikmati hujan salju yang keluar setiap 30 menit sekali. Acara seperti Christmas Show itu gabungan acara dance yang cosplay Christmas yang sekiranya bisa menghibur pengunjung. Kemudian ada snow playground seperti yang dilihat di belakang ini. Itu nanti bisa memberikan hiburan ke pengunjung, terutama keluarga-keluarga yang ingin berlibur pada waktu masa-masa Natal. Wahana bermain salju ini pun semakin meriah dengan penampilan Christmas Show, seperti nyanyian dan tarian yang menghibur para pengunjung. Nah, bagi Anda yang ingin mengajak buah hati Anda berwisata bak di Eropa, Anda bisa menikmati wahana ini hingga 5 Januari 2025 mendatang dengan tiket Rp100.000 per orang. Tentunya ini menjadi salah satu destinasi wisata yang merekomendasi banget untuk teman-teman main di momen libur
Natal 2024 dan juga tahun baru 2025. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Sadu, iNews melaporkan. Bersama menikmati sensasi menyelam dengan biota laut yang indah tidak hanya dapat dilakukan di Laut Biru saja. Di lokasi wisata Telaga Semeru yang berada di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, pengunjung bisa memanjakan diri berenang bersama ikan-ikan kecil sambil menikmati panorama bawah air hanya dengan merogoh kocek senilai Rp10.000 saja. Sepintas seperti sedang menyelam di laut biru yang dalam. Eits, tapi bukan di laut, melainkan di telaga air kaki Gunung Semeru. Air berwarna biru berpadu dengan hijaunya aneka biota di dasar air, sangat memanjakan mata dan menyegarkan raga. Ya, keindahan wisata Telaga Semeru ini berada di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Udara di lokasi wisata air ini juga sejuk karena dikelilingi area persawahan dan pepohonan rindang. Bagi yang mahir berenang, pengunjung bisa menyelam dengan ikan-ikan kecil dan menikmati pesona keindahan bawah air yang menakjubkan. Biota-biota air seperti ganggang sama ikan-ikan kecil. Cocok lah pokoknya untuk rekreasi. Ya bersih sih menurut saya. Kalau di bawah gimana? Di bawah kalau anunya sih bagus di sebelah sana gitu. Kan banyak ada rumput. Soalnya kan asli. Wisata Telaga Semeru berada di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau sekitar 20 km dari pusat kota. Untuk bisa menikmati keindahan biota di dasar air di kaki Gunung Semeru ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Kita kembali ke tanah air. Pemirsa, Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Thanosudibyo meresmikan peluncuran film animasi berjudul Zana Whisper of Volcano Isle di bioskop 21 Plaza Indonesia, Jakarta Pusat. Peluncuran ini sekaligus menjadi perayaan kreativitas serta kolaborasi mimpi yang menjadi nyata. Film animasi garapan MNC Animation ini juga akan menjadi hiburan bagi anak-anak di saat sekolah libur. Setelah sukses dengan sejumlah film animasi seperti Kiko dan Titus, kini MNC Animation menghadirkan film animasi garapannya yang berjudul Zana Whisper of Volcano Isle. Film yang diproduseri Liliana Thanosudibyo ini membawa pesan positif tentang persahabatan, keberanian, serta kepercayaan pada diri sendiri. Menjadi tontonan yang bermutu dan berkualitas, film animasi Zana Whisper of Volcano Isle akan tayang perdana pada 2 Januari 2025 untuk menemani anak-anak di saat libur sekolah. Peluncuran film animasi garapan MNC Animation di bioskop 21 Plaza Indonesia Jakarta Pusat ini turut dihadiri sejumlah figur publik serta para pemeran suara seperti Alia Nur Sabrina, pengisi suara Zana, Brooklyn Arifrea, pengisi suara Novi, serta Robi Purba, pengisi suara Atlas dan Oleander. Kita harus berbuat sesuatu untuk anak-anak Indonesia gitu ya. Kita harus membuat film yang bermutu, yang dapat memberikan edukasi bagi mereka. Kita melihat ke alam ya, melihat betul. Ke alam, terus melihat ke hewan-hewan gitu ya. Jadi saya melihat ada sosok yang menarik nih, kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu dijadikan hidup seperti manusia, meskipun dia punya sayap. Nah, orang Indonesia kalau ngelihat orang sama sayap itu pasti peri katanya. Betul juga. Jadi pada awalnya itu kupu-kupu bukan peri. Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Thanosudibyo sekaligus produser eksekutif film animasi Zana berharap anak-anak Indonesia mampu menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan berani dalam menghadapi kenyataan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.